Mari, perkenalkan, saya Kadetya Puspita Maharani, nomor absen 19 dari kelas 11 MIPA 2. Biodata Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suardi Suryaningrat. Beliau kelahiran Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Beliau merupakan putra dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat dan Raden Ajeng Sandiah. Beliau memiliki istri bernama Nyi Sutartina. Anak beliau bernama Ratih Tabiah, Shailendra Wijaya, Bambang Sokawati Dewantara, Astri Wandansari, Subroto Ari Mataram, dan Sudiro Ali Murtolo. Ki Hajar Dewantara merupakan keturunan bangsawan Kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pertama kali beliau mengenyam pendidikan di LS, yaitu Sekolah Dasar untuk Anak-anak Eropa atau Belanda, dan juga kaum bangsawan. Selepas dari ELS, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Stovia, yaitu sekolah yang dibuat untuk pendidikan dokter pribumi di kota Batavia pada masa kolonial Hindia Belanda. Sekolah Stovia kini dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Meskipun bersekolah di Stovia, namun pendidikan tersebut tidak ia tamatkan akibat dari sakit yang diderita. Di masa mudanya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai aktivis sekaligus jurnalis pergerakan nasional yang pemberani. Ia menjadi wartawan di beberapa surat kabar seperti Sadio Tomo, Miden Jawa, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Tihaja Timur, dan Pusara. Namanya kian populer di tanah air lewat tulisannya yang cukup berbobot dan kental dengan nuansa perjuangan serta pembelaan untuk kepentingan rakyat. Terkadang tulisannya juga menyisipkan kritik terhadap kebijakan pemerintah Belanda. Pada tanggal 20 Mei 1908, Ki Hajar Dewantara sempat bergabung dengan Budi Utomo, yaitu organisasi sosial dan politik di Batavia. Di Budi Utomo, ia berperan sebagai propaganda dalam menyadarkan masyarakat pribumi tentang pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian keluar dan mendirikan Indeks Partits atau IP bersama Cipto Mangunkusumo dan Dawis Dekker, atau sering disebut dengan Tiga Serangkai, pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi Indeks Partits ini dianggap berbahaya karena secara terang-terangan menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Dan adanya sebuah tulisan Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda", yang dimuat dalam surat kabar ekspres milik Dawis Dekker, mengakibatkan pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara
Dewi Dekker dan Cipto Mangunkusumo yang merasa rekan seperjuangannya diperlakukan secara tidak adil menerbitkan tulisan yang bernada membela Ki Hajar Dewantara. Mengetahui hal ini, Belanda pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pengasingan kepada Dewi Dekker yang dibuang ke Kupang, sedangkan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Namun, mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda karena di sana mereka bisa mempelajari banyak hal daripada di daerah terpencil. Akhirnya, mereka diizinkan ke negeri Belanda pada bulan Agustus 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran. Pada tanggal 6 September 1919, beliau dipulangkan ke tanah air. Kini saya telah memperoleh kembali kebebasan saya tanpa suatu janji atau pernyataan apapun juga dari saya. Ini berarti kemenangan bagi saya, tulis Ki Hajar Dewantara mengenai kepulangannya. Adanya Dewi Dekker yang kemudian mengajak Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan organisasi yang bernama Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922, di mana organisasi Taman Siswa ini mengajarkan tentang dasar-dasar kemerdekaan bagi masyarakat pribumi. Ajaran kemerdekaan yang dimaksud Taman Siswa adalah kemerdekaan yang berasal dari diri sendiri. Pendidikan di Taman Siswa selalu menekankan kepada siswanya untuk tidak bergantung kepada orang lain dan tetap berpegang teguh pada prinsip berdiri kari, berdiri di kaki sendiri. Ki Hajar Dewantara membuat semboyan yang masih sekarang tetap terkenal dan dipakai pada dunia pendidikan di Indonesia, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi contoh, Ing Madyo Mangun Karso, di tengah memberi semangat, Tothuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Tidak sampai di sana, saat pemerintahan Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putera pada tahun 1943, Ki Hajar Dewantara ditunjuk untuk menjadi salah seorang pimpinan bersama dengan Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Ki Haji Mas Mansur. Mereka berempat sering dikenal dengan sebutan Empat Serangkai. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah, Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatannya ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk menyampaikan kualitas pendidikan. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Peran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki peran penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam memajukan dan membangun pendidikan di Indonesia. Sebab beliau mampu mendirikan sebuah perguruan taman siswa. Selain itu, beliaulah yang menyosialisasikan dan mengubah kesadaran rakyat Indonesia, terutama yang berada di Pulau Jawa. Tidak hanya itu saja, peran Ki Hajar Dewantara sangatlah banyak, antara lain sebagai berikut. 1. Membuat semboyan dalam dunia pendidikan. 2. Membuat tujuan pendidikan. 3. Membuat berbagai karya tulis di bidang pendidikan. 4. Menciptakan teori trikon dalam metode pengajaran dan penyampaian di dunia pendidikan. 5. Menciptakan trisentra pada pendidikan. Dan yang terakhir, mendorong semangat anti-kolonialisme. Alasan saya memilih Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh dalam kebangkitan nasional adalah sebab banyak sekali jasa yang sudah dilakukan oleh beliau. Tanpa peranan beliau, mungkin saat ini kita belum melakukan pendidikan formal sebagaimana mestinya. Karena
ia merupakan peletak dasar pendidikan formal yang dalam pengimplementasiannya tetap mempertimbangkan sentuhan kemanusiaan. Jadi, anak didik tak diperlakukan seperti angka-angka, namun juga sebagai subjek untuk mengembangkan bakat dirinya. Dedikasi beliau demi bangsa ini patut kita teladani. Semangat juang beliau patut kita terapkan agar menjadi generasi yang unggul dan berbudi pekerti luhur. Terima kasih telah menyaksikan video sejarah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Salam Histori. Atas anjuran Bung Karno dan Bung Hatta, para pemimpin bersama-sama mencari jalan bagaimana caranya rakyat kita terus dapat memelihara semangat nasional sekalipun Indonesia diduduki Jepang.